Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tentunya yang paling berharga, yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan seterusnya. Ada nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat aman, nikmat diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Semoga sholawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Jamaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tengah masyarakat Jawa ada sebuah ungkapan yang cukup masyhur, dan oleh sebagian masyarakat ungkapan ini seperti menjadi sebuah falsafah yang dianut. Sebuah ungkapan yang menjelaskan apabila ada seseorang yang nantinya masuk surga, maka anggota keluarganya, anak, istri, dan orang tua bisa turut ikut masuk ke dalam surga. Demikian juga apabila seseorang yang nantinya masuk neraka, maka anggota keluarganya seperti anak, istri, dan orang tua bisa ikut masuk ke dalam neraka. Ungkapannya dimaksud apa? Kira-kira? Sebagaimana judul pengajian pada sore hari ini, apa? Berbunyi, ya bahasa Jawa ya, karena ungkapan bahasa Jawa, yaitu swarga nunut, neraka katut. Ya, daripada nunggu terakhir, saya langsung mau berbagi hadiah yang bisa menjelaskan dengan bahasanya sendiri yang dipahami. Kalimat swarga nunut neraka katut kira-kira maksudnya seperti apa? Silakan angkat tangan dan sepatah dua kata. Angkat tangan, tidak usah malu. Monggo. Pernah dengar apa tidak? Selain tadi saya ngomong. Nih, kandel ini. Ayo. Monggo, yang mau menjelaskan, Pak. Mbah. Masa nggak tahu? Yang sesuai panjenengan tahu apa? Monggo. Browsing boleh? Ya, silakan. Kalau secara artinya apa? Ya. Iya, ya, itu artinya. Ya, dikasih enggak jamaah? Dikasih ya, Masya Allah. Sama istrinya enggak, Pak? Sama istrinya enggak? Karena yang jawab bapaknya dan sesuai dengan judulnya, ada katut, ada nunut, ya dikasih dua, ya. Biar nanti
Ya, bapaknya juga dapat, istrinya dapat ya. Nah, seperti itu ya. Ya, kita lanjutkan ya, yaitu swarga nunut, neraka katut. Yang kurang lebih artinya adalah surga bisa numpang, neraka bisa ikut terbawa. Yang maksudnya adalah seseorang bisa ikut terbawa masuk ke dalam surga atau neraka disebabkan keluarganya. Mungkin sebagai ilustrasi dari ungkapan tersebut adalah sebagai berikut. Misalkan, ada seorang wanita yang dia adalah istri dari Pak RT atau Pak RW. Ya. Nantinya biasanya si wanita ini akan dipanggil siapa? Bu RT atau Bu RW, ya kan? Nggak mungkin ya dipanggil Bu Lurah, kan nggak mungkin. Ya, seperti ini. Atau istri Pak Lurah, biasanya dipanggil apa? Bu Lurah ya. Atau istri Pak Camat dipanggil? Ya, sampai seterusnya. Sampai istri Pak Presiden dipanggil? Dipanggil siapa? Bu Presiden nanti dia presiden ya. Biasanya itu ibu negara. Ya, seperti itu ya. Mereka semua mendapat nama dan kedudukan disebabkan nama dan kedudukan yang ada pada suami-suami mereka. Ini ikut kan? Ikut. Ini karena jadi RT, ibune melu-melu dipanggil Bu RT. Itu ikut. Ya. Ini dalam urusan dunia. Lalu apakah yang seperti ini akan berlaku pada perkara akhirat? Nah, kira-kira berlaku apa tidak? Ya, nanti kita ini ya. Ini ilustrasi ya, sebagai ilustrasi. Jamaah yang berbahagia, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira salah atau tidak ungkapan ini? Ya, tentunya sebelum kita menghukumi ini salah, ini benar, kalau dalam masalah agama kita kembalikan ke mana? Al-Qur'an, hadis dan penjelasan para ulama. Berdasarkan pandangan agama kita itu bagaimana? Ya. Jamaah yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala ucapan maupun perbuatan yang ada di tengah masyarakat bisa kita ikuti selama apa? Tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis ataupun ijma para ulama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, kami mari kita kaji ungkapan ini ya. Pada kesempatan kali ini kita akan kaji ungkapan ini. Ya, setidaknya ada 3 poin pembahasan. Ya. Ada 3 poin pembahasan yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, jadi materi ini itu saya tulis tepatnya di Masjid Abdullah Saleh juga ini. Saya nulisnya pakai laptop itu di sini. Itu tanggal 7 sampai 9 Ramadan. Tetapi tahunnya 1436 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? 7 tahun yang lalu saya baru berani menyampaikan ini sekarang. Ya. Ya. Ya, berikut ini 3 poin pembahasan berkaitan dengan tema kajian pada kesempatan sore hari ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, hadis Nabi dan penjelasan ulama. Poin pembahasan yang pertama, ya, bisa dicatat ya poinnya. Poin pembahasan pertama, kita akan membahas tentang kewajiban menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ya. Jamaah yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keharusan bagi setiap orang yang beriman kepada Allah adalah menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka, yaitu dengan cara menaati Allah dan Rasul-Nya. Menaati Allah dan Rasul-Nya serta melindungi keluarga dari siksa api neraka, yaitu dengan cara memerintahkan mereka untuk menaati Allah dan Rasulnya. Jadi kewajiban pertama menyelamatkan diri sendiri, kemudian keluarga dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ini sebagai landasan utama dalam pendidikan keluarga. Ya. Bagaimana kewajibannya dan urutan yang disebutkan di sini memang urutan prioritas. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro
Waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau ada ya ayyuhalladzina amanu itu kita disuruh mendengarkan dengan baik-baik. Karena ada akan kebaikan. Ada kebaikan yang akan Allah perintahkan ataupun keburukan yang Allah larang supaya kita tidak mengerjakannya. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Bagaimana penjelasan para ulama kita dari para sahabat? Yaitu di antaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yaitu dengan mendidik dan mengajari mereka. Ya, cara jaganya sih kepribe? Ya, dengan mendidik. Bukan dijagani pageri, tidak, bukan seperti itu. Bukan penjagaan secara sesuatu yang fisik, tetapi mengajari. Ya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ketahuilah permasalahan taat kepada Allah, janganlah memaksiati Allah dan perintahkanlah keluargamu dengan mengingatkan mereka perkara yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Ya. Ini diantara penjelasan para sahabat. Kemudian apa saja yang hendaknya seorang itu lakukan ya, berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap keluarganya? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kewajibannya. Yang pertama adalah mengajarkan rukun Islam, mengajarkan rukun iman. Ini harus benar-benar keluarga itu harus paham. Ya, rukun Islam dari jumlahnya berapa, kemudian apa saja isinya, konsekuensinya bagaimana, pengamalannya bagaimana. Ini harus paham. Ya. Kemudian yang kedua mengajarkan makna dua kalimat syahadat ini secara khusus. Ya. Ini juga bagian dari rukun Islam, tapi ini lebih khusus bagaimana paham terhadap syahadat. Jangan sampai seorang beragama Islam tapi tidak paham kandungan syahadat itu. Malah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ucapan dua kalimat syahadat. Kemudian mengajarkan ibadah salat dan puasa. Ini secara khusus juga. Kata Rasulullah SAW, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Ya, artinya perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika umur berapa? 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau tidak mau salat ketika umurnya berapa? 10 tahun. Tapi pukulannya bukan pukulan menyiksa. Ya, darbun ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak melukai. Kadang-kadang sesuai porsinya hanya sekedar disentuh saja, anak itu kalau memang ini sesuai dosisnya akan dia mau seperti itu. Tapi ada yang bisa lebih ditambah lagi. Tapi tidak sampai melukai. Bukan dipahami, dipukuli, digebuki kambi sapu nganti sapune napa? Gagange tugel. Mboten kata saya makaten, ya. Dan pisahkan ketika umur 10 tahun tidurnya antara laki-laki sama perempuan. Aduh, Ustaz ki anu ngontrak sempit kepribe terpisah. Ya, bagaimana caranya Bapak Ibu nggih? Ya memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah rezeki untuk bisa tempat yang lebih luas, bisa satu kamar, ya seperti itu mungkin ya. Intinya bagaimana diatur supaya tidak ini. Makanya kalau bisa mending kalau sudah usia pantas mondok di pondoknya saja, ya kan? Nanti engkau ketemunya pas lagi perayaan loh bareng, ya seperti itu ya. Nah, ini diantara hikmah mondok ya. Kalau sekolah yang pulang pergi kan, yang engkau sore ketemu maning, turunnya bareng maning lah, itu seperti itu ya. Nah ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini berkaitan dengan masalah sholat. Lalu bagaimana puasa ini? Dalam hal ini puasa bagaimana? Maka para ahli fikih mengatakan, demikian juga hadis ini juga bisa ditarik atau dianalogikan juga berkaitan dengan puasa. Bisa diterapkan dalam puasa agar hal yang demikian itu menjadi latihan baginya. Ini perlu latihan anak-anak.
Dengan latihan akan paham, oh jenenge puasa kayak kiye. Ya, paham. Bisa jadi anak itu belum paham ya. Kalau sudah mengalami sendiri dia akan paham. Untuk latihan baginya untuk melaksanakan ibadah dan nantinya bisa berlanjut untuk terbiasa melaksanakan ibadah, ketaatan serta menjauhi kemaksiatan dan meninggalkan kemungkaran. Kemudian yang keempat, mengajarkan perkara-perkara yang wajib. Contohnya ya, seperti menutup aurat terutama bagi wanita, bagi anak perempuan yang sudah usia akil balik atau bahkan sudah balik, sudah gede lah. Ya sudah kelas 4 ke sana itu ya ini harusnya menggunakan kerudung ya, seperti itu. Jadi ini kewajiban bapak, kewajiban orang tua itu seperti itu. Jangan biarkan anak-anak itu dibiarkan dalam hal tidak melaksanakan kewajiban. Kemudian yang berikutnya, memperingatkan dari perkara-perkara yang diharamkan. Yang paling besar tentunya adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang ditanamkan Rasulullah kepada anak-anak di zaman beliau. Ada sahabat Ibnu Abbas, ya. Idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini penanaman akidah. Sahabat siapa lagi juga seperti itu. Sahabat Mu'ad bin Jabal juga seperti itu, dibonceng kemudian dinasehatin. Ditanya, apa haknya Allah, apa haknya hamba? Intinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, mengajarkan akhlak yang terpuji dan membiasakan adab-adab Islami. Tentunya agama Islam adalah agama akhlak dan agama adab. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu ada etikanya, ada adab-adabnya. Segala aktivitas baik ada adab-adabnya. Ini poin pembahasan yang pertama ya. Apa? Wajibnya menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Ini kewajiban. Kemudian yang pembahasan yang kedua, poin pembahasan yang kedua. Nah, bisa dicatat ya. Hidayah taufik itu murni di tangan Allah. Jadi hidayah itu ada dua. Ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad. Bedanya apa? Kalau hidayah taufik itu hak paten, hak prerogatifnya Allah. Hanya Allah yang bisa. Adapun macam yang kedua hak hidayah irsyad. Ini bisa dilakukan oleh manusia. Yang paling utama tentunya Nabi dan Rasul, kemudian para ulama. Kemudian siapa saja kaum muslimin juga memiliki peluang untuk memberikan hidayah, tapi disebut hidayah irsyad. Hanya menunjuki. Tetapi nantinya mau diberi hidayah atau tidak, itu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jamaah yang berbahagia, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya hidayah ada di tangan Allah. Dialah yang memberikan hidayah berupa hidayah taufik. Ingatlah sampai pun para nabi dan rasul alaihimussalam tidak memiliki jenis hidayah ini. Marilah kita sejenak menilik kisah mereka. Kisahnya siapa? Kisahnya para nabi dan rasul yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Jadi materinya sebenarnya banyak sekali ya. Nah, tapi kita ringkas-ringkas saja ya. Kita akan sampaikan beberapa kisah di dalam Al-Quran. Sampai ada 5 kisah ya. Ada 5 kisah. Kisah yang pertama. Kisahnya istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Nah ini. Istrinya siapa? 2 orang nabi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran, ceritakan bagaimana keadaan mereka. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang 10 disebutkan, Daraballahu mathalan lilladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing.
maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Subhanallah, nasibnya kedua istri, dua orang nabi. Ya, tentunya apa? Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi para nabi itu adalah manusia yang ujiannya itu begitu besar. Di antara nabi yang ujiannya besar adalah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Allah menguji mereka dengan keluarganya yang enggan beriman kepada Allah. Tentunya kita tidak meragukan lagi akan usaha dan jerih payah mereka berdua dalam mendakwahi keluarganya dan bagaimana mereka berusaha menyelamatkan keluarganya dari siksa neraka. Kemudian ayat yang mulia tadi memberikan kita pelajaran bahwasanya bahwa nabi-nabi sekalipun tidak dapat membela istri-istrinya dari azab Allah apabila menentang agama. Ini nabi pun tidak bisa membela ketika memang istrinya itu atau keluarganya adalah durhaka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kebalikannya. Ya. Ada istri nabi tapi malah durhaka. Kebalikannya, istrinya orang yang sangat durhaka, yang sangat kafir, justru malah beriman. Siapa? Namanya itu Asiyah binti Mazahim. Siapa? Asiyah binti Mazahim. Bukan Aisyah ya, Asiyah. Ini istri Fir'aun. Ya, istri Fir'aun. Ini juga disebutkan di dalam surat At-Tahrim. Ya, masih bergandengan dengan ayat yang tadi. Surat At-Tahrim di ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-11. Allah berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang yang beriman ketika ia berkata, ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Berbeda dengan kondisi istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ini Asiyah binti Mazahim adalah istrinya seorang yang sangat kafir, yaitu Fir'aun. Ya, ini. Kemudian berkaitan dengan keutamaan Asiyah binti Mazahim disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada 4 wanita yang dianggap sempurna, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, kamula minar rijali katsir. Laki-laki yang sempurna itu banyak. Ya. Walam yakmul minan nisa. Tidak demikian dengan para wanita. Bahkan kata Rasulullah, wanita itu apa? Naqisul akli wa naqisud din. Kurang akal dan kurang agamanya. Bagaimana kurang akal ya? Lebih banyak dengan perasaan. Kurang agama, kadang mau ibadah ada penghalang. Yang laki-laki masih bisa sholat, perempuan ada penghalang di waktu-waktu tertentu. Ini kan seperti itu. Ya. Tidak demikian dengan wanita. Illa Maryam bintu Imran. Kecuali 4 wanita. Yang pertama, Maryam bintu Imran. Siapa? Maryam bintu Imran. Siapa itu? Ibunda Nabi Isa alaihissalam. Wa Asiyatu bintu Mazahim. Yang kedua, Asiyah binti Mazahim. Yang ketiga, wa Khadijatu binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fadlu Aisyah 'alan nisa. Dan keutamaan, kelebihan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang ada di dunia ini, kafadli tsarid 'ala sa'iri ta'am. Ya. Keutamanya itu seperti keutamaan kelebihan dalam hal keistimewaan dalam roti bikinannya dibandingkan seluruh makanan. Ya, jadi perumpamaannya Aisyah itu seperti rotinya Aisyah yang dibuat dibandingkan dengan makanan-makanan yang ada di dunia ini. Ini jadi ada 4. Ya, seperti itu. Aisyah juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang kedua. Kemudian kisah yang ketiga.
Ini mungkin saya akan tekankan di sini karena ini sangat bagus sekali. Ini kita ulangi lagi. Yang ketiga ini juga pelaku di kisah yang pertama. Seorang nabi siapa kira-kira? Tadi disebutkan nabi siapa? Nabi Nuh, ya Nabi Nuh alaihissalam. Kita sampaikan lagi, tapi ini bukan dengan istrinya, sekarang dengan anaknya. Subhanallah. Selain diuji dengan istrinya, Nabi Nuh alaihissalam juga diuji dengan putranya yang tidak mau beriman kepada Allah. Tatkala bahtera telah berlayar, membawa Nabi Nuh beserta orang-orang yang beriman dalam gelombang laksana gunung, Nabi Nuh memanggil-manggil anaknya yang bernama siapa? Kalau dalam tafsir itu ada yang menyebutkan Kan'an. Kan'an. Jadi kalau jenengan punya gada putra jaler, ampun dijenengi anak Nabi Nuh. Tapi kebayang ya jeneng yang lain ya seperti Kan'an. Kita ikuti yang baik kan. Ya. Yang berada di tempat yang jauh terpencil, dia menjauh dari bahtera. Dipanggil-panggil supaya naik bahtera, malah dia menjauh. Ya, di mana dia menolak untuk ikut serta naik ke atas bahtera disebabkan kedurhakaannya dan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi bagaimana gigihnya Nabi Nuh dan usaha beliau untuk menyelamatkan putra kesayangannya dari kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya dalam firman-Nya. Ini bisa dilihat Bapak Ibu di surat Hud 41 sampai 48. Ini kisahnya bagaimana usahanya Nabi Nuh untuk menyelamatkan. Dan ini juga bisa direnungi dan apakah kira-kira terjadi enggak di zaman sekarang ini? Ya. Tentunya tidak dengan banjir seperti itu, tapi apa ya? Banjir apa kan ada ya bisa jadi ya. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedangkan anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Ya. Anak itu enggan menuruti permintaan bapaknya, padahal bapaknya ingin menyelamatkan. Ya, jadi kebiasaan orang yang mau diselamatkan, dinasehati malah tidak mau, bahkan kadang-kadang malah membenci, bahkan sampai malah mau mencelakakan orang yang mau menyelamatkan. Itu kan terjadi seperti itu. Kisah Yasin kan seperti itu. Orang nabinya malah dibunuh seperti itu. Nah, ini juga seperti malah enggan, ya. Enggan, tidak mau, ya. Tidak mau, ya. Kemudian Allah berfirman lagi, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin wa qila ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dal lil qaumidz zalimin. Ya artinya anaknya menjawab. Enggan dan dia menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Ini musibah kalau Bapak Ibu. Anaknya domongi malah jawal. Terusan mau ini malah subhanallah. Ini ya seperti itu. Luar biasa kalau kondisi keluarga sampai seperti itu, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kasus Nabi Nuh dalam rangka sebagai ibrah, sebagai ujian beliau, maka beliau dimasukkan oleh Allah sebagai rasul ulul azmi. Ya. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari siksa Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Ada gelombang, akhirnya terpisahkanlah antara anak dan bapaknya. Maka jadilah anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan dan difirmankan, hai bumi telanlah airmu dan hai langit hujan berhentilah dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan dan bahtera itu berlabuh di atas bukit Judi dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Setelah air surut dan hujan pun telah reda, bahtera berlabuh di atas bukit Judi. Ya. Yang terletak di Armenia. Di mana itu? Di Armenia, negara mana ya?
Sebelah selatan berbatasan dengan Mesopotamia. Lah, endi maning ya? Urung pernah anak kabeh ya. Pokoknya iki lah ya. Dicari coba ya. Makanya ulama itu punya kitab terkait dengan peta. Peta tentang bilad. Itu ada ulama. Saya lupa siapa itu ada. Jadi negara-negara sekarang itu dulunya namanya apa? Seperti itu. Ada ulama yang subhanallah luar biasa. Jadi Islam itu penuh dengan para intelektual ya, subhanallah. Nabi Nuh alaihissalam menyeru Rabbnya. Ini, saya langsung terjemahannya. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Kemudian Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu." Seperti itu. Kayak duduk anakmu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Difirmankan, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami." Ini kisahnya Nabi Nuh bersama anaknya. Ya, sampai tenggelam di gelombang. Kalau sekarang gelombang apa? Anak-anak itu tenggelam gelombang apa, Ibu? Ya, gelombang teknologi, gelombang pesatnya informasi. Ngeri apa tidak? Ya. Mereka masuk berselancar di dunia maya. Ini kan gelombang ya? Ya, mungkin game online, subhanallah. Ini gelombang juga. Jadi pas baca Quran lah, orang mungkin kayak anak banjir nanti kayak gitu, orang mungkin. Nah sekarang gelombangnya beda lagi. Ini, jadi kita renungi seperti ini. Jangan sampai juga keluarga kita terseret kepada jurang kebinasaan dengan ya fitnah yang ada sesuai dengan zaman sekarang. Ya, mungkin pergaulan bebas, subhanallah. Maka kita memohon kepada Allah perlindungan, keselamatan untuk diri kita dan keluarga kita, subhanallah. Kemudian yang berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya sampaikan satu ayat saja nih. Ini. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sungguh aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Kemudian kisah yang berikutnya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga tidak bisa menyelamatkan yang anggota keluarganya. Ada pamannya Abu Thalib. Ketika Abu Thalib hampir atau mau meninggal, Rasulullah segera mendatanginya supaya mengatakan la ilallah. Ya ammi qul la ilallah kalimatan uhaju laka biha ilallah. Katakan la ilallah, suatu kalimat yang nanti aku bisa ngomong kepada Allah, berargumen kepada Allah supaya selamat engkau. Tapi di situ ada paman yang lain, ya. Akhirnya terus gitu, ternyata sampai meninggal, menghembuskan nafas yang terakhir, apa? Tidak beriman kepada Allah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang sangat engkau cintai. Karena sesungguhnya Allah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu, dan Allah Maha mengetahui siapa saja yang pantas untuk mendapatkan petunjuk. Ya, waktunya sebentar lagi kita beralih kepada poin yang ketiga. Sudah 2 poin ya. Poin pertama apa tadi? Kewajiban menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Kedua, para nabi dan rasul apa tadi? Hidayah itu di tangan, hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah orang-orang yang beriman akan dikumpulkan bersama anak keturunannya, tentunya yang beriman di surga. Ya. Jamaah yang berbahagia, ya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kenikmatannya lebih kepada orang mukmin penduduk surga
yang menduduki derajat yang tinggi di surga nantinya, nanti Allah kumpulkan keturunannya yang derajatnya di bawahnya. Jadi kalau ada seseorang yang dia di derajat surga yang tinggi, kemudian anak keturunannya itu derajatnya rendah, sama-sama masuk surga, apa? Nanti akan dikumpulkan. Maksudnya apa? Yang di bawah tadi dinaikkan. Subhanallah. Senang mboten? Jadi, Pak, puasane sing nemen, Pak, salat tahajud sing nemen aku melu. Seperti itu ya, udah seperti itu juga. Ini sama-sama beriman ya, subhanallah. Ya, di bawah mereka bersama orang tuanya, sehingga Allah mengangkat derajat penduduk surga yang kedudukannya lebih rendah menuju derajat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jika ada orang tua masuk surga bersama anaknya dan derajat orang tua lebih tinggi daripada derajat anaknya, maka Allah mengangkat derajat anaknya sampai sederajat dengan ayahnya, agar sang ayah merasa lebih senang, menjadi qurratu ayun, menjadi penyejuk pandangan dengan berkumpulnya dengan anak-anaknya tanpa dikurangi derajatnya sedikit pun. Ya. Jadi tetap di situ, tapi nanti anak-anaknya akan dinaikkan. Ya. Demikian pula sebaliknya. Ketika derajat anak lebih tinggi, ya anaknya lebih soleh daripada bapaknya, tapi sama-sama masuk surga, maka derajat ayah akan dinaikkan sehingga bisa berjumpa dengan anak-anaknya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tur ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Seperti itu. Ya. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Allah mengangkat derajat anak cucu orang yang beriman pada derajat tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya, sekalipun mereka berada di bawahnya dalam amal, agar hal tersebut menjadi penyejuk mata, dan anak cucu tersebut adalah anak yang mati di atas keimanan. Jadi sama-sama beriman. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan apabila seseorang telah masuk surga, dia bertanya perihal kedua orang tuanya dan anaknya, lalu dikatakan, sesungguhnya mereka tidak sampai pada derajatmu. Dia mengatakan, wahai Rabbku, sungguh aku telah beramal untuk diriku dan untuk mereka. Lalu diperintahkan agar mereka dipertemukan dengannya. Ini merupakan karunia Allah kepada anak cucu dengan sebab keberkahan amalan orang tuanya. Ya. Adapun mengenai karunia Allah kepada orang tua dengan sebab keberkahan doa anak cucunya telah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ini kebalikannya sekarang, anak yang mengangkat derajat orang tuanya. Innallaha la yarfa'u darajat lil abdi shalih fil jannati fayaqul ya rabbi anna li hadhihi. Sesungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat derajat hamba-hamba yang soleh di surga. Hamba itu kemudian berkata, wahai Rabbku, dari mana semua ini? Kok bisa tahu-tahu aku dinaikkan? Tahu-tahu aku di bawah, kok tahu-tahu dinaikkan di atas? Kenapa? Maka Allah berfirman, bistighfari waladika laka. Ini dengan sebab istighfar, permohonan ampun anakmu untuk dirimu. Subhanallah. Jadi ini keutamaan ya. Jadi bagaimana membentuk anak yang soleh yang senantiasa memohon ampun untuk orang tuanya. Seperti itu. Ini sama-sama bisa saling mengangkat derajat Bapak Ibu. Ya. Sebagai penutup ya. Ya. Ini mengenai keadaan orang yang bertakwa yang dimaksudkan dalam surga. Dari sini muncul suatu anggapan yang keliru yang menyebutkan bahwa penghuni neraka juga demikian keadaannya. Allah pertemukan mereka dengan anak cucu dan keturunannya. Padahal Allah tidak mengabarkan bahwa tidak bisa disamakan antara hukum yang berlaku di dunia dan hukum di akhirat. Karena neraka merupakan bentuk keadilan Allah, dan di antara keadilan Allah tidak mengazab seseorang kecuali disebabkan dosa yang dia perbuat. Dan karena tiap-tiap manusia tergadai dengan apa yang dia kerjakan. Dan karena seorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Tidaklah dipikulkan kepada seorang dosa orang lain. Seorang tidak disiksa dengan sebab dosa orang lain. Kemudian sebagai penutup Bapak Ibu, jamaah yang berbahagia kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ya, kebahagiaan yang sempurna pada saat kita itu diselamatkan oleh Allah apa? Dari apa? Ya, dari kengerian hari kiamat. Ini kebahagiaan yang sangat sempurna. Kemudian Allah masukkan ke dalam surga nan indah.
Tidak hanya itu, kita dipertemukan dengan istri kita dengan rupa nan indah. Nah, jadi panjenengan nanti nggak usah khawatir ya. Kondisi istri sekarang bagaimana, insya Allah nanti ketemuan di surga itu cantik. Ya, seperti itu. Dan nikmatnya surga tidak bisa dibayangkan, Bapak Ibu. Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khotara ala qalbi bashar. Tidak pernah ada telinga yang pernah mendengar, tidak ada pernah mata yang pernah melihat, dan tidak terpikirkan sedikit pun bagaimana surga itu. Neraka juga seperti itu. Ya. Ya, suami dengan wajah yang menawan, demikian juga ibu, nggak usah khawatir, masya Allah, suaminya pas-pasan, insya Allah nanti di surga ya betahi lah, seperti ya. Dengan anak yang menyejukkan pandangan, hidup kita dihiasi dengan kenikmatan tanpa batas, yang tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata selain doa, ya Allah, kumpulkanlah kami di surgamu bersama orang-orang yang kami cintai, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Makanya perbanyak doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Jamaah yang berbahagia Bapak Ibu kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita simpulkan ya, ada kesimpulan. Saya sampaikan secara singkat saja. Yang pertama, wajib bagi setiap muslim meyakini adanya surga dan neraka, dan wajib berusaha untuk memohon keselamatan kepada Allah dari siksa api neraka. Ya. Karena ini keberuntungan yang hakiki itu bagaimana diselamatkan dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, seseorang memiliki kewajiban menjaga diri dan anggota keluarganya dari api neraka. Ketiga, ketakwaan dan keimanan merupakan jalan keselamatan dari siksa neraka. 4, wajibnya mengimani bahwa hidayah taufik di tangan Allah, dan Allah mengetahui siapa-siapa yang mendapatkan hidayah. Yang kelima, kesimpulan yang kelima, kesalehan seseorang tidak akan bermanfaat sedikit pun untuk menyelamatkan keluarganya yang kufur. Dan kebalikannya, kekufuran seseorang tidak membahayakan sedikit pun terhadap anggota keluarganya menaati Allah. Yang keenam, Allah memasukkan manusia ke dalam surga dengan rahmatnya. Kemudian Allah mengangkat derajat seorang yang beriman di surga dengan sebab amal solehnya. Dan Allah mengumpulkan orang yang beriman dengan anak cucu dan keturunannya selama mereka juga beriman kepada Allah. Dan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, yaitu hukum di dunia berbeda dengan hukum di akhirat. Jadi kesimpulan swarga nunut neraka katut, silakan panjenengan simpulkan sendiri, yaitu ya seperti itu. Ya, pertanyaan ada lagi terakhir ya. Pokoknya jangan lelet ya, langsung angkat tangan baik. Ya, karena terbatas waktu kadang-kadang salah ya oleh baik. Sebutkan 3 poin pembahasan pada kesempatan kali ini. Ayo. Angkat tangan, moga. Yang keras. Terus? Ayo nggak ketunggul buka kok. Masya Allah. Walaupun baca, tapi itu hasil catatan ya. Itu kita hargai catatannya. Ya, antum sama istri enggak? Ya ini. Karena swarga nunut neraka itu istrinya ikut ya. Ikut nunut ya. Ada 2 ya antum. Insyaallah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ya, mungkin itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf mungkin sedikit keburu-buru ya, karena ini sekitar 14 lembar tapi dengan waktu yang sangat singkat ya, terbatas. Ya, mungkin itu saya akhiri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.